Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fresilia Caroline dari kelas Eksya 3, mata kuliah Ekonomi Islam Dasar. Saya akan mempresentasikan masalah tujuan dan sistem ekonomi. Masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi sebagai misal ketidakmampuan membeli barang dan jasa, baik pangan, sandang maupun papan. Permasalahan yang umum dalam ekonomi adalah kemiskinan, pengangguran dan penyediaan kesempatan kerja, serta inflasi dan lain-lainnya. Bila mana dilihat kemampuan suatu daerah, negara, bahkan masyarakat di suatu tempat, tentunya tidak sama jika dibandingkan dengan daerah, negara, dan masyarakat lainnya. Keadaan itu tercermin dalam tingkat kemakmuran masing-masing daerah maupun tingkat negara yang bersangkutan, tergantung dari banyak faktor. Faktor yang terpenting adalah faktor jumlah penduduk, bahkan pangan dan subsistensi yang merosot di bawah tingkat yang diperlukan untuk hidup. Menurut Partadireja 2000, masalah negara berkembang adalah kemiskinan. Indikator kemiskinan ada 5 macam, yaitu makanan pangan, pakaian sandang, perumahan dan pemukiman papan, kesehatan serta pendidikan. Bentuk cara untuk memerangi kemiskinan yaitu dengan pembangunan manusia. Laporan Bank Dunia disebutkan bahwa pembangunan manusia adalah tindakan-tindakan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan golongan miskin dengan langsung. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus menyertai dan membantu pertumbuhan produksi, memerangi kemiskinan dan hal lain yang menyertai kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja perempuan dan ketiadaan status dan lainnya. Tidak hanya pemberantasan kemiskinan, tetapi juga menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk yang cepat akan menimbulkan kemiskinan. Hal kontradiktif yang sering terjadi di masyarakat. Keluarga miskin menganggap bahwa menambah anak merupakan segi ekonomi yang menguntungkan, yaitu menambah angkatan kerja. Namun perlu diketahui, penambahan ini sudah barang tentu menimbulkan kesulitan dalam usaha, dalam pendidikan, perumahan, pelayanan kesehatan, penyediaan modal untuk meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja, dan bahkan menurunkan output rata-rata tenaga kerja dan pendapatan rata-rata. Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia menjadi beberapa kelompok. A. Negara sedang berkembang developing countries dibagi menjadi negara berpendapat rendah. PDB per kapita 370. Contoh umum adalah negara pengimpor minyak. Negara berpendapatan menengah PDB per kapita 370. Negara pengekspor minyak. B. Negara pengekspor minyak surplus modal, contoh Irak, Kuwait, Libya, Arab Saudi, Qatar, dan Emirat Arab. C. Negara industri perekonomian pasar industrial market economics atau juga sering disebut negara-negara industri industrial countries, contoh Portugal, Spanyol, Turki. D. Negara industri perekonomian non-pasar, non-market industrial economics atau juga sering disebut non-market countries, contoh negara Eropa Barat, Rusia, Bulgaria, Ceko, Jerman, Hungaria, dan Polandia. Di samping masalah pokok kemiskinan, masih banyak masalah ekonomi lain yang merupakan masalah global atau nasional, bahkan lokal. Pengangguran dan penyediaan kesempatan kerja adalah masalah global. Negara-negara yang sudah maju masih juga dilanda pengangguran, apalagi negara berkembang dan terbelakang yang penduduknya banyak dan pendidikannya rendah. Dengan banyaknya petani gurem, inflasi juga suatu masalah ekonomi global. Laju inflasi di Indonesia kategorikan lunak karena kurang dari 25% per tahun. Di negara lain, inflasi juga disertai kemacetan atau kemandekan pertumbuhan yang disebut stagflasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.